Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini saya akan memberitahukan kalian atau memberikan kalian kejelasan tentang pengertian saya tentang materi di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, SPD, MPD. Sebelum kita lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelum perkenalan, saya akan memberikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli buah lontar, belinya di toko Pak Roland. Perkenalkan, nama saya Zilan Mukhtar dengan NPM C1C024089. Hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang terakhir, yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia karena sebagian besar warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah mereka sendiri yang digunakan sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan bangsa, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan juga bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, dan juga sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa kenegaraan, namun pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda melakukan Kongres Pemuda sehingga menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang pada nomor ketiganya berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehingga dengan perkembangan zaman, ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan secara signifikan. Mulai dari PUEYD, PUEBI, dan pada tahun 2022, Kemendikbud Ristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek memutuskan bahwa ejaan bahasa Indonesia mengarah pada EYD. Sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sehingga sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap suatu bahasa tertentu. Ciri-ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Dan yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Komponen sikap bahasa. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu komponen yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen afektif, yaitu komponen yang menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka, terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif, jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Yang ketiga, komponen konatif, yaitu komponen yang menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir dalam kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Jenis sikap kebahasaan. Jenis sikap kebahasaan ada dua, yaitu yang pertama sikap kebahasaan, yang kedua sikap non-kebahasaan. Selanjutnya, sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Yang ketiga, teks dalam akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu.
Bentuk tulisan. Bentuk tulisan secara umum ada dua, yaitu yang pertama prosa. Dalam prosa ada namanya prosa fiksi dan non-fiksi. Contoh dari prosa fiksi yaitu novel, cerpen, dan dongeng. Prosa non-fiksi yaitu tulisan akademik, makalah, artikel ilmiah populer, dan berita. Yang kedua, drama. Pada drama sendiri terbagi menjadi ada drama tragedi, drama komedi, drama opera, dan juga melodrama. Yang ketiga, yaitu puisi. Puisi terbagi menjadi dua, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu seperti mantra, syair, dan pantun. Sedangkan puisi baru yaitu seperti elegi, balada, dan ode. Yang keempat, tulisan akademik. Apa sih itu tulisan akademik? Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau metode saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Woi, senyum karir. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelajahi sumber referensi digital untuk dunia pustaka. Ini termasuk menggunakan berbagai platform dan alat-alat yang disediakan secara online. Berikut beberapa sumber dunia pustaka digital yang sudah saya rangkum. Yaitu yang pertama, Crossref. Isinya yaitu database referensi akademik. Lalu selanjutnya ada IPUSNAS, Perpustakaan Digital Indonesia. Lalu ada PDF Drive, situs pengunduhan buku dalam format PDF, Mendeley, aplikasi untuk manajemen referensi, sitasi, dan membuat daftar pustaka. Lalu ada telepon online, yaitu kumpulan jurnal akademik. Selanjutnya ada Google Trends untuk melacak tren riset populer. Lalu ada Open Knowledge Maps, yaitu untuk menjelajahi peta konsep literatur akademik. Lalu ada LibGen, pustaka digital gratis untuk berbagai jenis literatur. Nah, kita masuk ke Mendeley nih. Jenis-jenis Mendeley yaitu yang pertama ada Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ini adalah versi Mendeley offline yang menyimpan file PDF di hard disk lokal. Lalu ada Mendeley Reference Manager yaitu versi Mendeley berbasis web yang memerlukan koneksi internet untuk menggunakannya. Nah, yang ketiga ada Mendeley Web yaitu platform untuk mengelola referensi secara online dan berbagi kolega. Fitur utama Mendeley. Fitur utama Mendeley meliputi membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis, lalu mengelola referensi dan berbagi dengan rekan penelitian, lalu ada memantau statistik unduhan dan pembacaan referensi oleh pengguna lain. Contoh penggunaan Mendeley dalam karya tulis ilmiah yaitu kutipan dari berbagai sumber digital ditunjukkan dalam bentuk citasi dan daftar pustaka yang dibuat secara otomatis melalui Mendeley. Yang kelima, presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat seperti hasil penelitian, pemikiran hasil temuan untuk disampaikan kepada orang lain. Berikut komponen presentasi ilmiah, yaitu ada media sebagai slide bahan atau poster, lalu ada komunikator, orang yang memberikan pesan, lalu ada audiens, orang yang menerima pesan. Alur presentasi. Alur presentasi yaitu yang pertama dimulai dari pembuka, yaitu berisi gambaran topik dan tujuan presentasi. Lalu isi, berisi poin utama atau ide hebat dari hasil penelitian. Yang ketiga yaitu terakhir, penutup, yaitu berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Ada pula hal-hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dalam presentasi ilmiah, yaitu yang pertama, presentasi berupa PowerPoint atau Canva yang berisikan deskripsi, angka, tabel, dan gambar. Lalu kinesik atau gerak. Selanjutnya ada performance kita, bahasa yang santun. Lalu ada representatif, bahan makalah, suara. Suara itu meliputi volume, nada, intonasi, dan lain-lain. Lalu di saat ada orang yang bertanya, kita harus memberikan jawaban yang logis. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan audiens. Penyusunan laporan kegiatan. Proposal kegiatan. Apa sih itu proposal kegiatan? Proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja tertulis. Proposal kegiatan dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin
atau juga mencari sponsor acara. Tujuan dibuatnya proposal kegiatan yaitu dibuat untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti untuk meminta izin, kita melakukan kegiatan di sekolah, kita meminta izinnya ke wakil kesiswaan gitu, kita tunjukkan proposal kegiatan kita ke wakil kesiswaan. Lalu seperti jika kita membutuhkan dana, kita tujukan proposal kegiatan kita ke lembaga-lembaga sponsor seperti brand-brand teh pucuk, kartu Telkomsel, kartu Tri, AM3, dan lain-lain. Fungsi proposal kegiatan yaitu yang pertama sebagai pengajuan rencana kegiatan untuk memenuhi program kerja, yang kedua sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor seperti yang saya bilang tadi, dan yang ketiga sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara. Syarat proposal kegiatan. Tentunya proposal kegiatan memiliki syarat, yaitu yang pertama harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis, lalu harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis. Lalu, jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis secara detail dan serta harus dapat direalisasikan. Yang terakhir, jika terdapat rencana anggaran atau biaya kegiatan, harus ditulis secara realistis dan akuntabel. Dalam proposal kegiatan ada pula strukturnya, yaitu yang pertama judul proposal, yang kedua ada latar belakang kegiatan, yang ketiga ada tujuan kegiatan, yang keempat peserta kegiatan, yang kelima waktu dan tempat pelaksanaan, yang keenam ketentuan-ketentuan yaitu seperti himbauan, larangan, dan peraturan dalam kegiatan tersebut atau kegiatan yang akan dilaksanakan, yang ketujuh ada jadwal kegiatan, yang kedelapan susunan kepanitiaan seperti panitia acara, panitia konsumsi, dan lain-lain. Selanjutnya ada rencana anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu seperti agar kegiatan anggaran yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu penutup. Mulai. Untuk menutup video untuk menutup video kali ini, izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun.